Bang Silvester, kita kaitkan juga dengan topik kita tadi. Kalau Anda membacanya kehadiran Pak Prabowo dan juga duduk di samping Pak Tri Sutrisno, adakah kaitannya dengan ya usulan pemakzulan Pak Gibran? Ya, kalau kita melihat, ya intinya kan hari ini Pak Prabowo secara resmi bersilaturahmi dengan para purnawirawan jenderal yang tergabung dalam PPAD, terus PPAU, PPAL, kemungkinan juga dengan bapak-bapak yang ada di Pepabri. Jadi intinya bahwa Pak Prabowo sebenarnya menginginkan silaturahmi ya, terus merangkul semuanya. eh, dalam hal sama-sama berkolaborasi untuk membangun bangsa. Dan kita lihat beliau sama sekali tidak menyinggung ya masalah tuntutan-tuntutan yang 8 butir itu. Karena kalau saya sebagai masyarakat biasa, saya melihat tuntutan-tuntutan yang 8 butir itu tidak berdasarkan fakta-fakta ataupun bukti-bukti hukum dan konstitusi kita ya. Oke, Jadi yang kita oke, Bang Silvester, saya juga menurut mau minta tanggapan dulu dari Bung Rey. Kalau Bung Rey sepakat kalau ini hanya silaturahmi atau Anda membaca ada makna lain duduk di samping Pak Tri? Iya, ya formalnya sih silaturahmi ya, tetapi tentu mungkin banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya begitu ya. Misalnya saya tidak ini ya, tapi kalau saya membayangkan misalnya ada di situ Wapres, mungkin suasananya juga agak beda tuh, ya kan? Tapi kenyataannya kan Pak Presiden tidak mengundang Wapres untuk hadir serta begitu. Mungkin kalau Wapres ke sebetulnya ya, Kupang, Bang Rey, Wapres ya ke Kupang dan NTT ya, sama kamu Mary. ya, itu kan artinya Pak Presiden bisa mengatakan, Bung Gibran, Anda balik lagi dulu ke Jakarta ya, kita ikut sama-sama di acaranya Pak Tri Sutrisno misalnya begitu, kan misalnya loh ini. Nah, kenapa? Ya tentu itu sesuatu mungkin yang akan menarik itu maksud saya kalau sekiranya Pak Prabowo menyertakan Pak Gibran untuk hadir serta di dalam acara itu, lalu duduk bersebelahan di samping Pak Trisno gitu. Itu kan asik tuh kelihatan. Ya kan? Kenyataannya kan ada Pak Trisno duduk di sampingnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sama sekali tidak menyinggung soal apa namanya itu tuntutan ya dari para purnawirawan APRI. Lagi-lagi seperti kemarin, entah beliau mau menerima atau menolak gitu, posisinya masih 50-50 gitu. Oke. Kalau dari Bang Silvester menanggapinya singkat saja karena kita mau masuk azan maghrib, Bang Silvester. Ya intinya Pak Presiden menghormati ya senior-senior itu dalam kapasitasnya mereka sebagai orang tua, orang yang pernah berjuang gitu loh. Dan Pak Prabowo intinya pingin merangkul semuanya, termasuk Oke. bapak-bapak Bang jenderal kita yang Silvester, mohon tidak maaf, resmi ya. kami jeda dulu. Kita akan lanjutkan nanti. Masih bersama kami, bersama dengan Ray Rangkuti dan Silvester Matutina. Bung Silvester, boleh dilanjutkan lagi tadi. Kenapa, meskipun memang sering di NTT, tapi kenapa Wapres juga memang tidak disinggung sama sekali oleh Pak Prabowo di acara depan Purnawirawan TNI? Saya pikir gini ya, Pak Prabowo menghargai senior-senior ini yang tapi belum tentu beliau menyetujui 8 butir ini. Kalau kita lihat 8 butir ini kan nomor satu kayak kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Yang kita tahu otomatis itu banyak pertentangan ya, karena kita melihat ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu memberikan suatu ruang yang besar sekali, presiden itu sangat berkuasa. Terus yang kedua, masalah pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif itu tidak jelas ya. Terus butir-butir yang lain sampai yang nomor 8, pemaksulan. Itu kan belum ada dari pelantikan, dari pendaftaran, kampanye, pelantikan, hingga 6 bulan memerintah Prabowo Gibran itu tidak ada konstitusi yang dilanggar. Jadi apanya yang mau presiden tanggapin? Ya mungkin kalau menurut saya sebaiknya para purnawirawan ini bertemu dengan presiden gitu. Atau sebelum mengemukakan 8 butir-butir ini,
bapak-bapak kita ini harus melakukan riset ya, yang benar-benar dibangun oleh fakta hukum dan konstitusi kita gitu loh. Dan memang ada saluran-salurannya ya, ke DPR, ke MPR. Jangan juga hanya membuat gaduh ya kan, keributan, bahkan cenderung ke adu domba karena Oke. semuanya tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang cukup kuat ya untuk 8 butir ini yang harus sampai jadi persoalan kita semua karena menurut saya sangat tidak bermanfaat, tidak bermutu ya untuk bangsa kita. Oke, kita tanyakan dulu Lebih ini ke Bang Rey. Bang Rey, tapi kalau kita Ya. melihat secara garis besar, apa yang Anda maknai dari lagi-lagi kehadiran Pak Presiden dan duduk di samping Pak Tri di tengah adanya usulan memakzulkan wakil presiden? Sebetulnya kalau Pak Presiden tidak berkenan dengan usulan dari para para purnawirawan ini, beliau bisa menyampaikannya dengan bahasa yang halus. Misalnya menyatakan bahwa mohon maaf untuk sementara ini fokus kita adalah membangun ekonomi, ya kan? Yang politik-politik nantilah sama setelah ekonomi kita ini mungkin jauh lebih baik. Itu semua orang juga paham, artinya Pak Prabowo tidak berkenan dengan usulan, khususnya poin yang terakhir itu ya, poin pemakzulan itu gitu. Tetapi kenyataannya Pak Prabowo tidak menyampaikan kalimat itu. Kalau misalnya kita dengar kemarin Pak Wiranto menyampaikan bahasanya, Pak Prabowo seperti memberi ruang, itu yang saya sebut tadi, ini kayaknya 50-50 nih. Bisa ya, bisa tidak gitu. Jadi nggak ada satu penekanan yang kelihatan misalnya menolak gitu ya, termasuk di pidatonya Pak Prabowo hari ini. Hal yang sama juga tidak disampaikan oleh beliau, bahkan beliau hanya bercerita soal semangat TNI, semangat prajurit, didikan para senior-senior, dan sebagainya itu gitu ya, seperti romantisme yang berujung kepada heroisme gitu ya, yang diungkapkan oleh Pak Prabowo gitu. Dan tentu saja dudukan antara Pak Prabowo dengan Pak Tri yang bersamping-sampingan itu bisa dimaknai sebagai senior junior, tapi bisa dimaknai dalam bentuk yang saya sebutkan tadi itu, posisinya Pak Prabowo ini masih 50-50 gitu. Sebab kalau misalnya ya secara politik itu ada keinginan untuk menolak ya permintaan dari para purnawirawan itu, mungkin akan ada settingannya bagaimana agar kelihatan Pak Prabowo tidak berdampingan langsung dengan Pak Prabowo gitu. Atau misalnya Pak Trisno gitu. Atau misalnya kalau betul ada keberatan yang cukup di di pihaknya Pak Prabowo atas usulan khususnya poin yang ke-8 itu yang saya sebut mungkin akan sangat menarik tuh. Kalau tiba-tiba misalnya Pak Prabowo mengundang serta Gibran untuk hadir di dalam acara itu gitu. Sehingga kelihatan bahwa antara purnawirawan dengan Gibran itu sudah berada di dalam satu meja di mana fasilitatornya adalah presiden, dan dengan begitu mungkin isu soal pemakzulan ini akan meredup dengan sendirinya gitu. Oke, Bung Sylvester, kalau tadi kata Bang Rey masih 50-50, tapi kan memang presiden membuka ruang, bisa jadi memang akan melakukan pertemuan dengan forum purnawirawan. Singkat saja, apakah Anda memang melihat sinyal 50-50 itu dari presiden? Ya bisa saja, Pak Presiden ini kan membuka ruang dan juga ingin merangkul semuanya. Beliau ingin agar semuanya bisa berkolaborasi membangun bangsa, ya kan? Walaupun purnawirawan ini tergabung dalam organisasi yang tidak resmi, yang hanya dibuat dadakan, dan mayoritas mereka ini kan pendukung yang kalah kemarin ya, Mas Anies Baswedan. Kalau yang hari ini, Presiden itu menghadiri yang resmi, Pepabri, PPAD, PPAU, PPAL, dan mereka ini kalau menurut keterangan dari staf khusus Presiden, Pak Dudung, mengatakan bahwa mereka yang tergabung sekarang ini tidak menghendaki ataupun tidak bersuara untuk pemakzulan Mas Gibran, ya. Jadi ini suatu hal yang berbeda. Jadi mungkin bisa saja tergantung Pak Prabowo apakah sebegitu pentingnya usulan 8 butir ini. Karena kalau kita lihat kembali lagi yang dipersoalkan masalah putusan MK ya tahun yang mengenai 169 huruf Q itu. Padahal sudah dibatalkan oleh putusan MK nomor 90, udah final dan binding gitu loh. Jadi saya melihat butir-butir ini, ya kalau saya boleh katakan sebagai anak bangsa ini, aduh hanya pepesan kosong ya. Menurut saya bapak-bapak kita ini seperti kekanak-kanakan gitu loh. Karena nggak ada isinya buat bangsa kita, nggak ada
nggak ada yang kita bisa dapat dari usulan 8 Oke, poin sikap ini. Pak Presiden juga ini yang Ada kami gunanya. tunggu. Bang Sylvester Matutina dan Bang Ray Rangkuti, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Sama-sama. semuanya. Terima kasih. Dan Breaking News Kompas TV kami tutup. Saya Sini Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.